Oke, update market hari ini. So guys, hari ini kita akan mengupdate tentang kondisi market per tanggal 20. So, ini video hanya untuk edukasi semata, jangan ditiru dan do your own research ya. So, update BTC pada time frame weekly. So, yang pertama kita lihat di sini. BTC pada time frame weekly masih bertahan di area 87.000 atau sekitaran di area order block lah bisa dibilang. Kalau kita lihat di time frame weekly ya, absolutely kita masih bullish ya, selama dia tidak break di bawah 74.000 ya. So, jadi kita masih ada potensi minimal pullback ke area 100.000 kalau itu demandnya ada ya. Kalau kita dilihat dari perspektif candlestick, untuk candlestick kita kemarin berhasil closing doji ya per minggu kemarin. Jadi ada potensi kita melakukan kenaikan kemarin setelah di awal minggu. Kemudian di time frame mingguan kita berhasil sweep dari atas. Nah, kemudian bisa melanjutkan potensi penurunan apabila dia close di bawah sini, di bawah dari ini. Kalau mau bullish dia harus tembus ini, kalau enggak dia samperin wick. Nah, jadi masih ada potensi untuk penurunan lebih lanjut untuk BTC menurut perspektif saya pada time frame weekly, karena weekly ini tinggal beberapa jam ya, sekitaran 20 jam atau satu hari. Mungkin besok Senin ya ada perpindahan. Oke, kita back ke time frame di time frame daily ya. Kalau di time frame daily sendiri, kalau kita zoom out di sini ya sama lah ya, kurang lebih we are still bullish like this secara swing struktur. Hello, high, hello, create. Nah, ada potensi hello di sini. Oke, kalau kita mempunyai pandangan, oh bang, tapi kan ini udah create high, jadi bukankah ini hello-nya? Ya, bisa dibilang begitu juga, karena market struktur ya. Kalau kita lihat di sini, dia gagal sweep di sini, sweep, kemudian dia break di area 98. Meskipun begitu, kita masih ada potensi juga mencari lower high. Ketika dia membuat lower low, ada lower high di sini. Jadi masih ada potensi kita pullback di area. Kalau kita tarik Vipo dari swing, masih kita bisa di area ya sekitaran 69 sorry 100 ya, 110 atau 100.000. Oke, wait, udah ini masih ada di 100 ribuan lah, kita ada di range ini. So, lanjut pada time frame
Melin gitu. Oke, lanjut. Kemudian kalau kita bisa melihat ya di sini, kita lanjut ke time frame daily. Untuk daily kita masih ada beberapa order block ya di sini ya yang harus ditembus. Kalau dia mau bullish, minimal dia break dulu 94.000. Kalau enggak, maybe kita akan sideways saja. Sideways ya antara range level dari 91 atau 94 lah, atau 80.000 kita akan sideways di area situ. Jadi menunggu break ya. Untuk dari segi perspektif bias ya, untuk hari ini kita masih di area inside bar ya. Kalau kita lihat di sini masih belum jelas di mana antara dia take out, dia ke sini atau ke sini. Jadi gitu. So jadi we don't know gitu loh, dimana yang take out duluan. Kalau saya berharapnya sih, kalau gua berharapnya sih dia take out sini dulu. Kenapa? Karena biasanya ketika dia sweep dulu baru kita potensial naik. Jadi kita ada chance long di sini cari setup untuk pullback di time frame besar ya. Nah, untuk di time frame 4 jam sendiri kita lihat di sini sebenarnya kemarin ada break di sini. Kemudian ada potensi sell short kalau kalian mau di sini sell short ya. Cuman sini dia gagal mengambil, break ya, dia gagal break, kemudian kembali di range ini. Nah, ketika itu terjadi berarti artinya apa? Market still konsolidasi seperti yang kita lihat. Konsolidasi itu apa bang? Konsolidasi itu adalah harga tidak bergerak ke atas atau ke bawah, hanya ranging di tengah selama beberapa candle ya. Kalian lihat range-nya di sini, dia selalu ambil bawah naik ke atas, ambil bawah naik ke atas. Nah, jadi dia selalu ranging ya. Katanya tidak, market itu ada 3 tipe ya. Ada uptrend naik terus, downtrend turun terus, dan ada sideways atau ranging ya, bisa dibilang. Jadi nah ini bilang ranging dan uptrend itu, dan downtrend. Nah, jadi sama ya dengan ini, berarti ini tipenya ranging ya. Oke. Ini dari perspektif 4 jam lah. Masih sideways saja. Mungkin kurang lebih sama ya dengan time frame 1 jam ya, 4 jam. Di sini ada order block, kemudian langsung di time frame 1 jam sendiri. Kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat dari strukturnya, actually kemarin
kita break dari sini, tapi breaknya tipis. Ya seperti kalian lihat ya di sini, setelah dia break ada kemarin sedikit kenaikan di tanggal 26 ya, di tanggal 26, kemudian terkena di main dan langsung turun. Dan sama ya, still tetap konsolidasi, cuman little bit good ya. Karena apa? Kalau kita lihat di sini di time frame, setelah dia sweep ya, mengambil liquidity, dia sideways dan create struktur baru di sini. Kalau kita lihat di sini ya, dia berhasil di internal, cuman masih ada potensi ya dia di sini, kemudian kembali ke bawah. Kenapa ya? Karena masih bisa dibilang sideways ya. Kalau di swingnya, kalau kita lihat di sini masih still bearish, karena dia, kalau kita lihat di sini di swingnya ini ya kan, high low dan potensi lower low dan mencari lower high mencari lower low gitu. So jadi ada sedikit mungkin kenaikan dari perspektif time 1 jam karena dia sudah breakout. Kemudian kalau kita lihat di sini ada order block. Order block ini bisa jadi untuk supply kita naik ke atas ya. Dia take out jemput dulu baru ke atas. Kemudian bisa jadi dia reject di sini. Kalau dia berhasil break dari yang di atas ini, is very good ya, I think, untuk Bitcoin untuk melanjutkan kenaikannya.